Halo semuanya, balik lagi sama gue Yoshiolo aka Yosyawan, dan selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Jadi untuk hari ini gue mau nge-review brand lokal lagi. Jadi untuk kali ini kita bakal nge-review brand lokal yang udah lumayan lama sebenarnya sih. Bukan lama juga sih, baru nggak nyampe 5 bulan 6 bulan lah dirilisnya. Dan itu adalah Sage Footwear atau Sage ya kan. Jadi ini nggak cuma satu sepatu nih, kita ada 3 sepatu ya. Gue punya semua tipe kebetulan, jadi gue nggak sabar banget buat nge-review ke kalian. Jadi kalau kalian nggak tahu, Sage Footwear itu adalah subsidiari dari brand yang bernama Sage Sizemore ya, brand denim. Dan kebetulan ini salah satu desainernya tuh adalah Dr. Tirta dan juga Vacancy ya gitu. Nah, jadi gue nggak sabar banget buat nge-review sepatu ini karena sebenarnya udah lama gue pengennya, cuma karena emang belum dirilis dan pre-ordernya juga agak ribet. Tiba-tiba ya udah gue kontak Sage Footwear-nya, apakah ada size 44, dan akhirnya ada ya, jadi langsung bisa gue beli gitu. Nah, jadi untuk sepatu yang ini gue kebetulan udah pakai nih ya, gue udah sempat pakai, jadi gue bisa kasih tahu kalian gimana sih rasanya untuk memakai sepatu ini gitu kan, karena bentuknya tuh memang agak sedikit berbeda dengan sepatu-sepatu yang ada di market sekarang ini. Oke, ya jadi gue bakal kasih lihat ke kalian ini ada berapa tipe ya, atau kasih lihat boxnya dulu. Jadi boxnya tuh seperti ini ya, jadi modelnya kayak slide gitu ya, dan di bagian belakangnya itu ada tulisan Sage atau Sage, di bagian kanannya kosong, bagian kirinya ada detail-detail sizingnya ya. Gue ngambil size 44 atau 10,5, 28,5 cm ya. Ini yang type 1, jadi ada 3 tipe ya, yang type 1, type 2, sama type 3 ya. Untuk yang type 1 ini tuh yang bener-bener yang warna hitam doang, hitam putih gitu. Untuk type 2 tuh warna biru sama putih. Untuk yang type 3 itu biru sama putih, cuma toe cap-nya tuh berbeda ya. Toe cap-nya tuh ada dagu Thanos atau kayak semacam gigi-gigi rongga-rongganya gitu. Oke, jadi langsung aja kita buka. Gue pengen kasih lihat ke kalian nih. Nah, yang unik dari sepatu ini adalah kalian bakal dikasih kayak packaging atau plastik atau tasnya gitu loh. Dan juga kalian bisa dikasih kayak semacam kayak certification card gitu. Ini kalian bisa baca tuh kan. Terus di bagian belakangnya tulisan Sage tuh ya. Ada silika gel juga, the usuals, biasalah gitu-gitu. Jadi kita langsung buka aja nih, kita lihat sepatunya. Jadi ini adalah sepatu yang type 1 ya. Tuh. Jadi ini adalah type 1 dari Sage Footwear tuh. Ya kan? Jadi kalau misalnya kalian lihat, sebenarnya sih kalau ini dibilangin mirip sama apa, sebenarnya sih ada kemiripan-kemiripannya. Pertama dari toe box nih, toe box atau toe capnya. Ini gue bisa bilang mirip sama brand Jepang namanya Moonstar. Ya, mereka menggunakan sistem yang sama juga. Converse juga sempat menggunakan yang ini tapi lebih kecil. Tapi kalau misalnya kita yang dibilang kayak mirip sama siapa, ini mirip sama Moonstar untuk toe capnya. Sisanya yang lain gue kurang tahu ini mirip sama siapa, tapi menurut gue sih nggak ada hubungannya mirip atau enggaknya, nggak penting mirip atau enggaknya, karena menurut gue ini sudah menjadi sepatu yang baru gitu ya. Dan nggak biasa gitu menurut gue sih ngeliat sepatu yang seperti ini untuk di brand lokal tanah air yang rata-rata sekarang pada pakai siluet yang ono. Jadi refreshing aja untuk ngeliat sesuatu yang mau melakukan R&D gitu, ngerti gak sih ya. Oke. Ini menurut gue sih yang gue suka ya, itu sebenarnya sih toe cap ya, karena beda gitu. Tapi yang gue nggak suka adalah sock liningnya di bagian situ terlalu pendek men. Ini lumayan pendek banget, jadi mungkin ya antara misalkan di agak tinggiin gitu, karena nanti katanya sih ya itu bakal ada yang versi high-nya. Jadi ya kita bakal lihat nanti apakah memang bakal ada atau gimana gitu, karena gue nggak sabar banget untuk ngeliatin apa yang bisa di-develop dari Sage Footwear ini. Outsole-nya juga open molding ya, ada kayak semacam bintang-bintangnya dari yang Sage Footwear ini. Dan juga ada tulisan Sage-nya size 44, dan di bagian dalamnya juga ada tulisan nih, made with pride in Indonesia for everyone, built to endure, built to last ya. Tuh kayak bisa detail tag-nya di bagian sini ya kan. Jadi keren banget. Dan di bagian dalamnya ini adalah satu hal yang paling gue suka dari sepatu ini. Ini ada semacam kayak detail artwork apalah ini nih, nggak kelihatan lagi auto dia. Tuh. Sage itu kan ada kayak semacam tribal design, tribal
Keren banget ya nggak sih? Ya. Jadi gue demen banget. Nah, selain itu, ini kan memang ada 3 tipe ya. Jadi kalian bisa dikasih pilihan antara 3 tipe itu. Kalau misalnya kalian nanya tipe mana yang paling gue suka ya. Tipe mana yang paling gue suka ya, gue sih sukanya yang tipe 3. Gue suka yang tipe 3. Kenapa? Karena ya berbeda dari yang lain aja, dengan ada dagu Thanosnya itu dan juga warnanya tuh warna biru dan menggunakan material denim gitu. Kalau ini kanvas kan ya? Kanvas atau denim ya? Ini kanvas. Ya ini kanvas, dan tapi yang ini menggunakan denim. Yang type 2 nih. Gue bekas setting type 2. Ini yang type 2. Ini adalah yang gue pakai kemarin. Gue coba pakai pas San Mori ini pagi-pagi. Dan ini yang type 2-nya tuh. Jadi ini yang type 2 tuh menggunakan material denim, sisanya tuh sama, jadi persis sama siluetnya dengan type 1, tapi ini menggunakan material denim. Jadi ya ini udah gue pakai, kalian bisa sendiri. Oke. Impression gue di saat memakai sepatu ini adalah, gue nggak mau bilang sepatu ini nggak enak, tapi gue juga nggak mau bilang sepatu ini enak untuk dipakai. Jadi agak tengah-tengah gitu. Jadi kayak enak juga nggak enak juga enggak gitu loh. Jadi gue pakai kayak ya udah ala kadarnya, kayak pakai sepatu aja, nggak terlalu comfortable amat gitu. Mungkin dengan karena strukturnya yang berbeda dan shock liningnya pendek, atau misalkan kayak ini bagian sininya jahitannya kurang gimana gitu. Ya gue merasakan hal aneh aja di saat memakai sepatu ini. Tapi bukan berarti nggak enak untuk dipakai. Masih wearable banget, masih banget. Dan juga kalau kalian nggak tahu nih sole-nya ya, sole bawahnya aja ini bisa dicopot. Sole bisa, iya maksudnya bisa dicopot, tapi maksudnya dia itu nih jangan pakai ini deh, ini sayang soalnya. Jadi untuk yang di bawah ini, sole yang di bawah ini tuh dia kayak semacam menurun gitu loh. Nih. Jadi kan solenya nih, tapi ini kayak agak tinggi di belakang, jadi biar lebih enak dipakai. Yang gue sayangin adalah QC-nya, lihat nih, miring. Jadi outsole-nya tuh miring. Ya ini semacam QC issues aja sebenarnya sih, bisa diperbaikin, tapi ya sayang aja gitu loh. Tuh, jadi kayak bener-bener miring. Tuh. Harusnya kan lebih presisi ke tengah, tapi ya udahlah, it's okay, it's fine. Gue nggak terlalu peduli juga, tapi masih bisa dipakai. Jadi itu. Nah, kalian kalau misalkan beli sepatu ini, kalian bakal dapat tag-nya juga tuh seperti ini, ya kan? Tag yang warna hitam, ada tulisan Sage-nya di belakangnya, kayak semacam koin gitu, kayak semacam medalion gitu ya sih. Nah, untuk yang satu lagi, jadi ada yang berbeda dengan Type 1 dan Type 2. Selain outsole, selain warna. Jadi kalian bisa lihat nih bagian belakangnya nih, yang satu tuh memiliki pull tab, yang satu lagi ini kayak tulisan atau gambar dari Sage Footwear-nya, logonya ya kan, logo bintangnya gitu ya. Oke, sekarang kita ke yang siluet terakhir nih ya. Siluet terakhirnya yang Type 3, dan menurut gue sih ini yang bisa menjadi highlight untuk Sage Footwear. Ini dia. Jadi yang berbeda tuh apa? Yang berbeda dengan ini, dengan Type 2 adalah ada dagu Thanosnya nih, atau bagian depannya tuh ada kayak semacam toe box seperti ini. Bagian belakang juga beda ya. Ini nggak pakai pull tab, tapi memakai yang Sage Footwear logo bintangnya. Material juga menggunakan material denim ya kan, dan bagian depannya menggunakan dagu Thanos seperti ini gitu. Nah, untuk harganya ini kalau nggak salah 320.000, nggak usah deh, 320 atau 350, gue lupa, yang jelas di bawah angka 400. Untuk resellnya gue ngeliat orang-orang naruh di angka 450, jadi ya untung 100 ribuan lah. Menurut gue ya, dengan harga 300 ribuan rupiah, kalian sudah mendapatkan sepatu yang berkualitas, menggunakan material yang berbeda, memiliki keunikan, packagingnya bagus, kalian dapat plastik, kalian dapat sertifikat, kalian dapat 2 tag seperti ini, dan juga detail-detail yang benar-benar gokil banget. Jadi menurut gue sih worth it untuk dibeli. Dan ingat loh, mereka open molding. Ini bikin open molding atau molding kayak gitu mahal banget pak, bisa mencapai
per size tuh bisa mencapai puluhan juta lah gitu-gitu. Jadi menurut gue sih ini benar-benar gokil banget untuk Sage Footwear, dan gue nggak sabar untuk melihat perkembangan dari mereka. Apakah mereka bakal nge-develop yang high version, itu bakal gue tunggu banget. Jadi pada kedepannya gue nggak sabar untuk melihat itu di akun Instagramnya Sage Footwear. Jadi kayaknya itu aja guys untuk hari ini. Thank you banget udah nontonin review gue tentang Sage Footwear seperti ini. Gue harap kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe ke channel Yoshi Olo, and I'll see you guys in the next one. Goodbye.